Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Tolong untuk kursinya dirapikan sedikit lagi, Kram, Bayu. Ya Pak. Baik. Kelas sudah terlihat rapi. Selanjutnya kita berdoa. Sebelumnya Bapak bertanya siapa ketua kelasnya di sini? Wahyu Pak. Wahyu, silakan memimpin doa Wahyu. Yes, time to. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Wahyu. Selanjutnya Bapak kami ambil absen. Sebelumnya Bapak bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak Bapak atas kehadirannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi tentang mengapa kita perlu menuntut ilmu. Menurut Bayu, kenapa kita perlu menuntut ilmu? Karena ilmu itu penting. Karena ilmu itu penting. Menurut Ananda Ikrar? Karena ilmu itu penting juga Pak. Penting. Kalau menurut Ananda Dayat? Karena menuntut ilmu itu kewajiban kita Pak. Kewajiban. Baik. Semua hal yang dikatakan Bapak itu benar, bahwa ilmu itu sangat penting dan merupakan kewajiban dari umat muslim. Ya. Karena dengan ilmu kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Langsung saja masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ada yang bisa menebak pembelajaran kita dari PPT ini? Nikah Pak. Baik, tentang pernikahan. Sebelumnya Bapak bertanya, ada yang tahu itu apa itu pernikahan dari anak Bapak? Menjalin hubungan laki-laki dan perempuan Pak. Menjalin hubungan laki-laki dan perempuan. Anda tahu yuk? Nikah Pak. Ya, pengertiannya nikah apa Pak? Pengertian nikah itu bolehnya berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan Yang telah yang telah halal. halal. Baik. Baik, terima kasih atas pengertiannya, luar biasa sekali anak Bapak ya. Baik. Yaitu sekarang kita mengerti nikah. Yaitu nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jama'u atau al-dam'un, yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah itu, menurut para fuqaha, menikah itu berarti suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual atau persetubuhan dengan memakai kata-kata atau lafaz nikah atau tajwid. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ankihul yatama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Baik, untuk pembacaan arti mungkin silahkan Ananda Ikrar dibacakan artinya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberinya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Baik, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa menikah itu kita tidak perlu takut akan rezeki karena telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pernikahan. di mana hukum pernikahan ini menurut Sayyid Sabiq
dia menyimpulkan bahwa kategori hukum ini, hukum dari pernikahan ini menjadi 5. Selain dari hukum dasar menikah yaitu sebagai sunnatullah atau sunnah dari Rasulullah. Yaitu yang pertama, hukum pernikahan menjadi wajib itu karena suatu kondisi yang membuat seseorang itu yang menikah yaitu dia itu memiliki kemampuan dan dia tidak dapat untuk menahan hawa nafsunya, maka dia itu wajib untuk menikah. Kemudian yang kedua sunnah, yaitu apabila seseorang itu sudah memiliki kemampuan tetapi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka hukum dari pernikahan itu menjadi sunnah. Yang ketiga, hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang itu menikah dengan maksud untuk mencelakai sang istri ataupun suaminya, sehingga tidak terjadinya keluarga yang harmonis. Yang keempat, makruh, pernikahan itu menjadi makruh apabila seseorang itu tidak memiliki kemampuan sedangkan dia tidak ingin berzina, maka hukumnya itu menjadi makruh. Sedangkan selanjutnya mubah, yaitu seseorang itu tidak memiliki keinginan untuk menikah karena tidak ada tuntutan dari segi finansial, biologis. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama itu rukun pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terbagi atas 4. Yang pertama, silakan Ananda Wahyu. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Baik, kemudian Ananda Dayat, silakan yang kedua. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, silakan Ananda Ikrar. Adanya 2 orang saksi. Yang keempat, sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Baik, jadi ijab kabul ini tanda sahnya sebuah pernikahan ya. Syarat terimanya. Kemudian syarat pernikahan. Syarat pernikahan ini ada beberapa hal, yaitu seperti syarat bagi calon mempelai laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan ijab atau kabul. Yang pertama itu syarat-syarat calon suami. Yang pertama yaitu beragama Islam. Kedua, bukan mahram dari sang istri. Ketiga, terang jelas bahwa suami itu laki-laki. Yang keempat, orangnya diketahui dan tertentu. Yang kelima, calon mempelai laki-laki ini dikenal oleh calon istri. Yang keenam, calon suami menikah atas kemauan sendiri. Yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram, artinya tidak sedang melakukan haji ataupun umrah. Yang kedua itu syarat dari calon istri. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua tidak ada halangan syarat. Yang ketiga terang bahwa ia wanita. Yang keempat tidak dipaksa. Yang kelima tidak sedang haji atau umrah. Kemudian syarat saksi. Syarat saksi ini ada beberapa hal. Yang pertama harus 2 orang laki-laki. Yang kedua dia itu sudah balik. Yang ketiga dia berakal. Dan yang keempat bahwa saksi ini tidak sedang melakukan haji atau umrah. Kemudian yang kelima dia paham dengan hukum dari pernikahan. Kemudian yang keempat syarat ijab kabul. Yang pertama ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas. Yang kedua, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Yang ketiga, yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria. Yang keempat, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa tegas kepada orang lain. Dan yang kelima itu dalam hal mempelai wanita. Mempelai wanita ini dapat menolak perwakilan pernikahan ini apabila dia tidak setuju, sehingga pernikahannya tidak sah. Kelima itu tentang mahar atau mas kawin. Di sini Bapak ingin bertanya, tahu nggak itu apa mahar atau mas kawin, anak-anak Bapak? Tidak, Pak. Tidak. Baik, baik Bapak akan jelaskan. Mahar ini berarti lambang dari sebuah pernikahan atau suatu barang atau baik itu materi yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita atau dari suami kepada istri.
Jadi mahar ini menjadi lambang penghalalan suami dan istri, sehingga yang merupakan lambang tanggung jawab dari pria terhadap mempelai wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yang pertama itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang mulia, yaitu yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai ibadah. Yang ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah. Yang keempat untuk ifah, artinya untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang seperti berzina atau yang lain-lainnya. Yang kelima, tujuan pernikahan ini tentunya untuk menyempurnakan agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perempuan yang haram untuk dinikahi. Ada 4 hal yang penyebab perempuan itu haram untuk kita nikahi. Yang pertama, karena sebab pertanian nasab. Yang kedua, sebab hubungan seksual. Yang ketiga, sebab pertalian pernikahan. Yang keempat itu karena kondisi sementara. Yang pertama itu larangan menikahi wanita sebab pertalian nasab. Siapa saja wanita yang haram kita nikahi sebab pertalian nasab, Ananda Rehan. Ibu, Pak. Kemudian Anak perempuan. kemudian Saudara perempuan. kemudian Bibi. kemudian Keponakan ke perempuan. baik, selanjutnya itu tentang larangan menikahi wanita sebab hubungan seksual, yaitu ibu siswa, nenek siswa, bibi siswa, keponakan siswa perempuan dan saudara siswa perempuan. Kemudian itu larangan menikah sebab pertanyaan pernikahan. Yang pertama itu mertua perempuan, kedua anak tiri, ketiga menantu, keempat ibu tiri. Selanjutnya itu larangan menikahi wanita sementara, yaitu yang pertama mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Yang kedua, mengumpulkan seorang istri dengan bibinya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibunya. Yang ketiga yaitu istri orang lain dan wanita yang menjalani masa iddah. Jadi kita tidak boleh menikahi istri orang lain. Yang keempat yaitu wanita yang dijatuhi talak 3. Jadi kita tidak boleh menikahinya. Yang terakhir yaitu kawin dengan wanita pezina. Jadi kita sangat dianjurkan untuk tidak menikah dengan wanita pezina. Baik, mungkin untuk penjelasan materi Bapak sekian. Sekarang Bapak ingin memberikan sebuah games yaitu tentang dadu dan perangko, di mana di sini nantinya silakan anak-anak Bapak untuk memutar dadu dan kemudian mengambil perangko sesuai dengan Anda yang diterima. Baik, silakan Anda Dayat untuk maju ke depan. Wah, silakan ambil Anda ya. Pernikahan itu Yang pertama sebagai ibadah pada Allah SWT. sebagai ibadah. Yang kedua sebagai ifah atau sebagai ifah untuk menjauhkan untuk diri. menjauhkan diri dari hal yang terlarang. Baik, Kemudian yang keempat Hindar dari terhindar fitnah. dari fitnah. Yang kelima menyempurnakan agama. Baik, bagaimana jawabannya anak-anak Bapak? Ya Pak, betul. Betul, beri aplaus. Oh baik, karena dari Anda Dayat telah menjawab dengan benar, maka kita kasih Reward. Yeay. baik. Mungkin untuk rewardnya ini Terima kasih, Pak. Baik, karena berhubungan materi kita sudah disampaikan, jadi Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pernikahan ini, bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang diucapkan agar halalnya sebuah hubungan. Di sini hubungannya yang dimaksudnya itu hubungan biologis dengan kata-kata nikah atau tazawuj. Kemudian rukun menikah itu ada 4, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya saksi, adanya ijab kabul. Kemudian tujuan dari pernikahan ini tentunya utamanya itu untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.
Kemudian sebab perempuan yang haram dinikah itu ada empat penyebabnya, yaitu yang pertama larang menikah karena pertanyaan nasab, karena sensual, karena pertanyaan pernikahan, dan larang menikah wanita karena dalam kondisi sementara, karena ada beberapa hal. Baik, mungkin untuk penjelasan materi kita pada hari ini cukup sekian. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas, yaitu silakan anak-anak Bapak membuat atau mencari berita tentang kasus-kasus pernikahan yang sedang marak saat sekarang ini, dan nantinya itu bisa di print ataupun dicari di koran lalu dibawa minggu depan. Mungkin untuk pembelajaran kita hari cukup sekian. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran fikih dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.